Salam Bapak Ibu, kita berjumpa lagi dalam Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Kekal Kudus, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini Engkau mempertemukan kami dalam suara kebenaran yang diprogramkan oleh Klasis Kota Kupang Timur untuk menyampaikan kebenaran firman Allah bagi semua umat Tuhan untuk mau hidup, dituntun, dan diarahkan menikmati berkat dan rahmat yang berasal daripada-Mu. Kami mau supaya firman Tuhan memberkati kami, tapi juga sekaligus menuntun hidup kami, membuat kami menjadi orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera bersama dengan Engkau, tapi juga dengan sesama kami. Karena itu, biar Allah memberkati kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dengar, membuat kami bisa mengambil keputusan untuk hidup bersama Engkau, tapi juga hidup dengan orang lain. Dalam cinta kasih Yesus Kristus, kekasih jiwa kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi perenungan suara kebenaran kali ini adalah dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan baca bagi kita semua untuk kita meneliti dan kemudian menemukan kebenaran Allah lewat firman-Nya ini. Mari kita melihat firman Tuhan ini. Kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Serulah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di sini bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing dombamu dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama sisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf.
Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, membaharui kita, dan membuat kita mampu untuk mengambil sebuah keputusan untuk hidup bersama dengan Allah dan juga dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Saudara terkasih Kristus, Amsal 22 ayat yang pertama, dia berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Amsal ini, kita ingin melihat kebenaran firman Allah yang sesungguhnya telah kita baca tadi, dan tema yang saya pilih untuk kemudian menjadi dasar perenungan kita adalah tiada pendamaian tanpa pengampunan. Saudara terkasih Kristus, peristiwa yang terjadi menimpa Yusuf merupakan suatu hal yang kalau kita lihat di dalam kehidupan kemanusiaan kita merupakan sesuatu yang bisa saja kalau itu terjadi bagi diri kita akan terjadi sakit hati, kebencian, segala sesuatu yang bisa membuat kita mengambil keputusan untuk mungkin kita tidak akan bisa hidup bersama berdampingan dengan saudara kita, sahabat kita, atau orang yang melakukan kejahatan kepada kita, saudara. Dan karena itu, saudara terkasih Kristus, kehidupan yang terjadi bagi Yusuf adalah satu pelajaran yang sesungguhnya dapat kita lihat dan kemudian kita ambil bagi hidup kita. Orang-orang yang sesungguhnya hidup dalam rancangan Allah, orang-orang yang sesungguhnya hidup dalam kehendak Allah, orang-orang yang sesungguhnya hidup di dalam maksud dan tujuan Allah bukan saja bagi kita, tetapi juga bagi orang lain, bagi sesama. Saudara terkasih Kristus, menyadari dan menghayati akan keberadaan hidupnya yang berada di Mesir, dan kemudian pada waktu Allah melakukan peristiwa di mana dia tidak hanya menjadi orang yang kemudian diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk sebuah bangsa di Mesir, tetapi juga untuk bagaimana kehidupan keluarga mereka terselamatkan. Allah mempertemukan mereka dengan cara Allah, bukan dalam kehendak manusia. Kalau kita menjadi orang-orang yang kemudian melakukan kesalahan bagi saudara kita, kita akan berupaya keras untuk mencari cara bagaimana untuk kita pergi damai. Atau mungkin ada juga orang yang berkeras hati tidak mau berdamai. Dan di sini kita melihat bahwa dalam peristiwa Yusuf dan saudara-saudaranya, Allah melakukan cara itu. Pada waktu mereka berjumpa dengan dia, saudara terkasih Kristus, bacaan itu mengatakan, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saudara terkasih Kristus, kata ketika dalam ayat ini mau merujuk pada kita bahwa Yusuf membawa saudara-saudaranya ke rumah atau istananya karena Benyamin harus diperhadapkan kepadanya karena kedapatan membawa barang Yusuf yang sesungguhnya itu juga merupakan sesuatu yang dibuat oleh Yusuf. Dan karena itu saudara terkasih Kristus, sesuatu yang terdapat dalam karung gandumnya yang merupakan piala Yusuf dan merupakan sesuatu yang dia buat supaya dia ingin berjumpa dengan adik yang sangat dia kasihi. Dan ketika dia ada dalam posisi itu, hatinya tidak bisa lagi menahan. Hatinya tidak bisa lagi dia kuasai saudara. Dia kemudian memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya bahwa ia adalah saudara mereka. Tidak dapat menahan hatinya menunjukkan suatu emosi yang sangat memuncak. Suatu emosi yang di dalamnya Yusuf sendiri adalah orang yang sudah mulai mampu untuk mengendalikan emosinya. Kalau kita lihat sebelumnya Yusuf tidak mampu mengendalikan emosi. Pada waktu dia dijual, dia memperhadapkan dirinya di hadapan saudara-saudaranya dengan mimpi-mimpinya.
bahwa dia bermimpi dan dia menunjukkan itu kepada saudara-saudaranya dengan rasa bangga, dengan rasa bahwa seakan-akan dia merupakan orang yang dipilih, kendati memang dia dipilih. Tetapi itu berbeda. Apa yang dia sampaikan pada waktu dia menunjukkan atau menyampaikan mimpi kepada saudara-saudaranya, membuat saudara-saudaranya sangat membenci dia dan tidak suka kepada dia. Tetapi kali ini Yusuf mampu mengendalikan emosi. Dia sangat kuat untuk mengendalikan emosi. Karena itu saudara terkasih Kristus, dia menyuruh semua orang keluar. Kenapa dia menyuruh semua orang keluar? Pertanyaannya, kenapa dia tidak berbicara saja kepada mereka? Kenapa dia menyuruh semua orang keluar? Apakah karena dia malu bahwa dia harus menangis di depan saudara-saudaranya? Atau apakah karena dia malu suaranya didengar oleh orang-orang Mesir yang ada di istana Firaun? Atau dia malu karena raja melihat dia menangis, saudara terkasih Kristus? Ataukah karena dia malu karena dia memiliki keluarga yang miskin? Keluarga yang seperti itu, saudara terkasih Kristus? Bapak Ibu saudara terkasih Kristus, saya kira tidak. Untuk alasan-alasan itu bagi saya tidak. Tetapi kenapa Yusuf menyuruh mereka keluar, saudara? Kenapa? Karena ia tidak mau orang Mesir tahu kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya kepadanya. Yusuf menahan emosinya. Dia tidak mau mempermalukan saudara-saudaranya di muka banyak orang. Lebih banyak kita ingin mempermalukan orang lain yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Kita ingin membalas mereka. Kita ingin melakukan hal untuk menunjukkan bahwa kita kuat, kita hebat. Apalagi Yusuf sudah punya kuasa, punya jabatan. Saudara terkasih Kristus, itu tidak ada di dalam diri Yusuf. Dia menyuruh semua orang keluar, bukan karena alasan itu, tetapi karena dia tidak mau orang lain tahu bahwa saudara-saudaranya melakukan kejahatan kepadanya. Kita melihat suatu sikap dan cara mengelola emosi yang sangat baik yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mampu untuk mengelola emosinya dengan baik. Dan karena itu saudara terkasih Kristus, sikap ini sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita tentang suatu kehidupan yang dalamnya kita tahu bersama saudara, bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang sesungguhnya kita menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani tidak pernah terjadi secara tiba-tiba, atau kehidupan yang terjadi bagi kita itu dia tidak terjadi apa adanya. Tidak saudara, kehidupan itu terjadi dalam rencana dan kehendak Allah. Apapun hidupmu, siapapun kamu, hidupmu ada dalam kendali Allah. Hidupmu ada dalam rencana dan kehendak Allah. Dan karena dia ada dalam rencana dan kehendak Allah, maka hidupmu bertumbuh, hidupmu berkembang, hidupmu tidak statis. Suatu kehidupan yang dalamnya orang mengalami satu proses perubahan, proses didikan. Dan karena itu orang yang menyadari dan memahami tentang arti hidup dan makna hidupnya adalah orang yang mengerti, orang yang tahu dan berterima kasih terhadap seluruh proses pembentukan diri, proses didikan yang Allah buat baginya. Yusuf memahami tentang proses didikan itu. Yusuf memahami tentang proses yang Allah buat bagi dia. Karena itu sikap yang dulu berbeda dengan sikap yang sekarang. Dia masuk dalam suatu proses pembentukan diri, proses pelajaran yang Allah buat. Dan karena itu dia belajar bagaimana mengelola emosi dengan baik. Saudara terkasih Kristus, di sini Yusuf berupaya untuk menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa nama baik dan membuka diri adalah hal yang paling penting untuk bagaimana orang bisa melepaskan pengampunan dan maaf bagi orang lain. Dan karena itu nama baiknya, tapi nama baik keluarganya, nama baik saudara-saudaranya, nama baik kakak adiknya adalah sesuatu yang dia jaga, bukan saja namanya. Karena itu saudara terkasih Kristus, ini yang terjadi dalam hidup kita. Kondisi sekarang ini, orang tidak lagi menjaga nama baik satu dengan yang lain. Atas nama kepentingan, atas nama tujuan hidup, orang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tadi malam lebih tepatnya, saya menonton satu acara Prime Times di Metro TV, saudara, dan menceritakan tentang bagaimana Jokowi duduk
bersama dengan Prabowo untuk nonton bola dan itu menjadi ulasan. Tapi sebenarnya bukan cuma Prabowo ada di situ, ada menteri-menteri yang lain. Tapi saya melihat bagaimana para pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar saling menyerang satu dengan yang lain dan saling menjaga nama baik masing-masing. Mereka menjaga nama baik Prabowo, mereka menjaga nama baik Ganjar, tapi untuk itu mereka saling menyerang dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saudara terkasih Kristus, nah di sini apakah kita mampu membuka diri pada semua orang? Apakah kita adalah orang-orang yang mampu untuk melihat tentang apa yang merupakan Allah buat bagi hidup kita dalam seluruh perjalanan hidup kita? Apakah kita mampu untuk menerima semua orang di dalam perjalanan kita dan kita mampu memaafkan? Ya mungkin dia melakukan hal yang menyakitkan hati kita, menyakitkan kelompok kita, menyakitkan keluarga kita. Saudara terkasih Kristus, mengampuni adalah hal di mana kita melepaskan kasih Allah. Mengampuni adalah orang yang menyadari dan memahami bahwa sesungguhnya Allah menyiapkan sesuatu yang baik bagi dia, untuk dia bisa menjalani kehidupan dengan baik, untuk dia mampu untuk dipakai Allah membuat kehidupan itu bertambah-tambah. Mengampuni adalah membuat kehidupan semakin bertambah-tambah. Mengampuni adalah membuat cinta kasih Allah merangkum semua orang, membuat semua orang ada dalam area rancangan dan kehendak Allah bagi hidup kemanusiaan. Saudara terkasih Kristus, kalau kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-8, kita akan menemukan di situ bahwa peristiwa yang terjadi yang menimpa Yusuf dilihat dalam mata iman. Mari kita lihat ayat yang ke-5 berbunyi begini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf menyadari dengan sangat baik, saudara terkasih Kristus, bahwa yang terjadi dengan dia bukanlah sebuah kesalahan. Dan karena itu dia menyuruh saudara-saudaranya jangan bersusah hati dan jangan menyesali diri. Karena yang terjadi bagi hidupnya adalah cara Allah untuk menjaga kehidupan. Cara Allah untuk membuat kehidupan itu dipelihara dan terjadi. Karena itu saudara terkasih Kristus, kita melihat tentang bagaimana Yusuf memaknai peristiwa masa lalu sebagai kebaikan Tuhan bagi hidupnya. Peristiwa masa lalu yang terjadi bukan dia punya mau, tapi berdasarkan kasih dan kehendak Allah. Mungkin saudara terkasih Kristus, sebagai orang-orang percaya, jalan hidup kita sesederhana apapun, bahkan sepelik apapun jalan hidup kita, sesulit apapun jalan hidup kita, mungkin kita harus melihat bahwa lewat berbagai kesulitan, lewat berbagai tentangan, Tuhan sedang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan kebaikan bagi orang lain, mendatangkan kebaikan bagi sesama. Dalam kesulitan dan tantangan yang sulit, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf, bahkan kebaikan bagi keluarga Yakub, untuk membuat keluarga itu terpelihara dan terjaga. Saudara terkasih Kristus, pengampunan makin mudah dilepaskan jika kita mampu menemukan sisi baik dari peristiwa buruk yang terjadi yang menimpa kita. Jika Anda menyadari tentang apa yang terjadi bagi hidupmu, kendati itu merupakan suatu peristiwa buruk, dan jika Anda melihat bahwa sesungguhnya itu merupakan cara Allah yang terjadi dan membuat Anda belajar dan membuat Anda menjadi seseorang yang disiapkan Allah untuk kehidupan yang lebih baik, Anda mampu mengampuni orang lain, Anda mampu untuk menerima orang lain, dan pengampunan akan membuat nama baik kembali dipulihkan. Pengampunan akan membuat nama baik kembali lagi bisa untuk orang bisa menikmati kebaikan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, ayat 9 sampai ayat yang ke-15 kita menemukan di sini tentang bagaimana tidak hanya kerinduan untuk mengampuni, tapi kerinduan untuk memulihkan relasi. Ada suatu upaya di mana tidak hanya sampai kepada pengampunan,
Pengampunan yang dilakukan harus ada tindakan melewati pengampunan itu. Ada banyak orang yang mengampuni, sudahlah mengampuni, setelah itu ya sudahlah, terserah mau hidup apa ya sudah, nanti baru kita lihat sama-sama. Bagi Yusuf tidak. Pengampunan yang terjadi, yang dia lakukan, yang dia buat tidak hanya stop di batas itu, saudara. Pengampunan itu harus sampai kepada pemulihan relasi. Pengampunan itu harus sampai kepada terciptanya damai sejahtera. Pengampunan yang hanya pengampunan dan sampai di situ adalah pengampunan yang dilakukan tanpa ketulusan dan tanpa kejujuran. Orang yang mengampuni adalah orang yang mengambil langkah maju untuk memulihkan kembali relasi, untuk menciptakan kehidupan yang damai, untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Karena itu saudara terkasih Kristus, Yusuf rindu. Dia mengatakan, sampaikan kepada Bapa, sampaikan kepada Yakub tentang kondisiku, tentang keberadaanku. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, ayat 9. Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku melihara engkau. Saudara terkasih Kristus, ada suatu upaya untuk menunjukkan bahwa Yusuf memiliki niat yang tulus untuk kembali membangun relasi yang terputus yang dibuat oleh saudara-saudaranya kepadanya. Yusuf ingin supaya saudara-saudaranya harus bisa hadir. Tidak hanya sekedar dia mengampuni mereka, tapi mau tinggal bersama-sama dengan dia. Mereka harus menjadi satu keluarga lagi. Mereka harus membangun suatu kehidupan yang manis lagi, suatu kehidupan yang baik lagi. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, pengampunan membuat cinta kasih bertambah-tambah. Dan pengampunan membuat orang mengambil keputusan untuk mau berjalan dalam relasi pembaharuan yang Allah buat bagi kita. Saudara terkasih Kristus, apakah saudara masih hidup di dalam kondisi untuk membiarkan saja orang yang saudara ampuni berjalan dan menemukan jalannya? Ataukah saudara di dalam hidup mengampuni orang, tapi kemudian saudara berupaya untuk membuat relasi itu kembali tercipta lagi? Jika ini terjadi, kita sesungguhnya menjadi orang-orang yang dipakai Allah untuk tidak hanya hidup dengan menikmati berkat, tetapi hidup untuk membuat berkat itu dirasakan oleh semua orang, dengan menciptakan damai sejahtera, dengan menciptakan cinta kasih yang ada di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam pengampunan, hidup melepaskan pengampunan adalah hidup yang penuh dengan damai dan relasi cinta kasih untuk membangun kehidupan yang lebih baik di dalam persekutuan kita, umat kepunyaan Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan izinkan kami dengar, kami hayati. Meteraikan dalam hati kami supaya kebenaran firman Tuhan membaharui, memberkati kami, membuat kami menjadi milik yang berkenan kepadamu untuk hidup dalam rancangan Allah, dalam damai dengan orang lain, dan membangun kehidupan yang berdamai sejahtera. Di dalam cinta kasih Yesus Kristus, Tuhan yang memilih dan menempatkan kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Kami berdoa dan membawa hidup dan pengharapan kami kepada Bapa di surga. Amin. Demikian saudara terkasih, suara kebenaran di hari ini. Semoga kebenaran firman Tuhan memberkati dan membuat kita hidup dalam damai sejahtera bersama Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.